video kali ini, kita akan membahas tentang menceritakan kembali isi fabel. Kompetensi dasar menceritakan kembali isi fabel yaitu 4.11, menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, mengurutkan isi cerita fabel, dan yang kedua, menceritakan kembali isi fabel secara lisan. Menceritakan kembali merupakan salah satu subbagian dari model pembelajaran berbicara pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Langkah-langkah agar bisa menceritakan kembali isi fabel yang pertama yaitu membaca secara berulang-ulang teks fabel yang akan diceritakan. Yang kedua, mencatat nama-nama pelaku dalam teks fabel. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting atau gagasan pokok dalam teks fabel. Dan yang keempat, menulis atau melisankan kembali teks fabel yang dibaca sedapat mungkin menggunakan kata-kata sendiri. Nah, mari kita baca teks cerita fabel yang berjudul Semua Istimewa. Ulu, seekor katak hijau, sedang berdiri di pinggir kolam. Hari itu langit sangat gelap dan hari seperti itulah yang Ulu sukai. Tidak lama kemudian, air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Hujan telah tiba. Ulu berteriak dengan girang. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Ia melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Wahai semut, hujan telah tiba, jangan bersembunyi. Seru Ulu kepada semut yang sedang berusaha keras menghindari tetesan air hujan. Semut menghela nafas dan menatap Ulu dalam-dalam. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku? Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh. Sahut semut. Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu sudah bisa berenang, masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah, julurkan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya Dan tendang ke belakang seperti ini. Ups, maaf, kakimu kan pendek. sambil tertawa. Ulu melompat meninggalkan semut. Semut hanya bisa menatap Ulu dengan kesal. Semut tidak dapat berenang karena ia berjalan. Ulu kembali berseru. Hujan telah tiba, hujan telah tiba. Oh, hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ikan mendongakkan kepalanya ke atas dan berbicara kepada Ulu. Aku tidak dapat merasakan hujan, Ulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu, Ulu? Ikan pun kembali berputar-putar di dalam kolam. Hah, sedih sekali hidupmu ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup di dalam dua dunia, darat dan air. Mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Nikmati saja air kolammu, sebab kamu tidak akan dapat pernah merasakan rintikan hujan di badanmu. Apa yang Ulu katakan sangat menusuk hati ikan. Ikan menatap ke arah tubuhnya yang bersisik, lalu menatap ke arah tubuh licin Ulu. Ikan yang bersedih hati pun berenang meninggalkan Ulu ke sisi kolam yang lain. Ulu pun kembali melompat-lompat di sekitar kolam dan kembali bersenandung. Saat Ulu tiba di bawah pohon, ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Ataukah memang kamu tidak bisa menikmati indahnya hujan seperti ikan? Setelah berkata demikian, Ulu tertawa kencang-kencang. Burung menatap ke arah Ulu yang masih tertawa. Hai
Ulu, apakah kau bisa naik kemari? Ulu kebingungan. Apakah kau bisa memanjat naik kemari, Ulu? Apa yang kau maksud, burung? Tentu saja aku tidak bisa. Ulu cemberut dan menatap ke arah dua kakinya. Ulu menyesal punya kaki yang pendek sehingga tidak bisa terbang. Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak, Itulah yang kumaksud, Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bisa bernapas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Ulu mulai menyadari bahwa tindakannya salah. Diam-diam Ulu berpikir bahwa tindakannya itu tidak benar. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Maafkan aku, burung. Ucap Ulu seraya menatap sendu ke arah semut dan ikan yang sejak tadi memperhatikan pembicaraan mereka. Maafkan aku, semut. Ikan, selama ini aku telah menyinggung perasaanmu. Sejak saat itu, Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Bagaimana watak tokoh dalam cerita fabel tersebut? Nah, mari kita tentukan tokoh dan watak tokoh dari cerita fabel tersebut. Tokoh adalah orang atau hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Tokoh bisa protagonis atau baik, antagonis atau jahat, tritagonis atau penengah, atau tokoh pembantu. Watak tokoh dapat disimpulkan dari penggambaran fisik, penggambaran tindakan tokoh, dialog tokoh, monolog, atau komentar penulis terhadap tokoh. Nah, dari cerita tersebut, ada nama tokoh yaitu Ulu dengan watak tokoh yang sombong. Bukti pada teks yaitu yang pertama, makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah, julurkan saja kakimu. Nah, itu adalah bukti bahwa Ulu wataknya sombong. Untuk yang kedua, teksnya seperti ini ya. Hah, sedih sekali hidupmu ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup di dalam dua dunia, darat dan air, mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Nah, untuk bukti yang ketiga, hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Nah, itu adalah watak tokoh dari Ulu. Kemudian, ada ikan dengan watak tokoh ramah dan rendah hati. Nah, bukti pada teksnya yaitu, aku tidak dapat merasakan hujan Ulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu, Ulu? Nah, itu bukti bahwa ikan itu rendah hati ya. Kemudian ada semut. Semut ini wataknya baik dan ramah. Buktinya ada pada teks ini. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh, sahut semut. Adapun burung, watak tokohnya itu bijaksana. Buktinya dengan kalimat ini ya. Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak. Itulah yang kumaksud Ulu, kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bernafas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Nah, itu adalah nama tokoh, watak tokoh, dan bukti bahwa nama tokoh tersebut sesuai dengan watak
tokoh dari cerita fabel yang berjudul Semua Istimewa. Nah, bagaimanakah akhirnya Ulu menyadari kesalahannya? Ulu menyadari kesalahannya sebab ia mengejek burung dengan sangat berlebihan dan burung pun menanyakan apakah Ulu dapat naik ke atas dahan pohon dan terbang di angkasa. Lalu Ulu menjawab dengan lemah, "Tentu saja aku tidak bisa." Lalu burung mengatakan bahwa Sang Pencipta telah menciptakan kita dengan berbeda-beda. Dan Ulu pun menyesal karena telah menyombongkan diri dan meminta maaf kepada semut, ikan, dan burung. Selanjutnya, mendaftar karakter manusia yang diibaratkan pada binatang dan karakter binatang asli pada fabel tersebut. Nah, adapun karakter manusia pada hewan, yaitu Ulu berteriak dengan girang dan bersenandung. Nah, karakter asli hewannya, hewan katak tidak bisa berteriak dan bersenandung. Kemudian, Ulu berbicara kepada ikan. Nah, karakter aslinya, hewan katak tidak bisa berbicara. Kemudian Ulu tertawa kencang-kencang. Dan pada karakter aslinya, hewan katak tidak bisa tertawa. Kemudian Ulu meminta maaf pada burung, semut, dan ikan. Dalam karakter asli hewannya, hewan katak tidak bisa meminta maaf. Ketika semuanya sudah ditentukan, selanjutnya membuat rangkaian peristiwa untuk menceritakan kembali isi fabel yang berjudul Semua Istimewa. Langsung saja ya. Untuk yang pertama, awalnya langit sangat gelap dan tidak lama kemudian air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Nah, kemudian untuk uraian yang kedua atau rangkaian peristiwa yang kedua yaitu ada kata tiba-tiba. Kemudian kalimatnya, tiba-tiba Ulu melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Semut tersebut sangat sedih karena tidak bisa berenang dikarenakan tubuhnya yang sangat kecil. Kemudian yang ketiga ada kata lalu dengan kalimat, lalu Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ulu berkata betapa menyedihkannya hidup ikan yang hanya dapat dihidup di air. Kata-kata Ulu telah menyakitkan hati ikan. Rangkaian peristiwa selanjutnya yaitu ada kata selanjutnya dengan kalimat, selanjutnya Ulu tiba di bawah pohon. Ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Nah, kemudian ada kata kemudian dengan kalimat, kemudian burung menantang Ulu untuk naik ke atas pohon, tetapi Ulu tidak bisa karena kakinya yang pendek dan tidak bisa terbang. Dan yang terakhir, yaitu ada kata akhirnya dengan kalimat akhirnya Ulu menyadari kalau tindakannya salah. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Dan Ulu meminta maaf kepada semut dan ikan, serta Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Tugasnya adalah, silakan kalian membuat video menceritakan kembali isi fabel yang berjudul Sesama Saudara Harus Berbagi. Nah, untuk teksnya ada di buku paket bahasa Indonesia kelas 7 di halaman 197. Sesuaikan dengan langkah-langkah yang sudah diinformasikan ya. Sekian, selamat mengerjakan.